Bapak dan Ibu guru, berjumpa lagi dengan saya Wayan Surate, Widya Suara LPMP Bali. Kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana menulis soal matematika atau kimia atau simbol matematika ke dalam Google Form dengan satu lembar kerja Bapak dan Ibu. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, ada berbagai cara digunakan untuk membuat soal matematika atau simbol matematika di dalam Google Form, baik dengan cara mengubah simbol matematika ke dalam gambar ataupun menggunakan LaTeX. Tapi kali ini kita akan khusus belajar bagaimana menuliskan soal matematika itu ke dalam Google Form dengan satu lembar kerja Bapak dan Ibu. Ingat, dengan satu lembar kerja. Kalau Bapak dan Ibu tertarik, mari ikuti tutorial berikut ini. Bapak Ibu jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya Bapak Ibu. Jangan lupa klik tanda loncengnya. Dadah! Kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana menuliskan soal-soal matematika atau simbol matematika ke dalam Google Form dalam satu kertas kerja Bapak dan Ibu. Jadi kali ini kita akan membahas khusus bagaimana kita membuat soal matematika atau simbol matematika di dalam Google Form dalam satu kertas kerja online. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa kemarin kita sudah banyak bicara masalah Google Form, tapi unsur-unsur yang melibatkan simbol matematika masih kita import dari eksternal, tidak dalam satu kertas kerja. Untuk itu kita bahas kali ini adalah khusus membahas tentang bagaimana kita menulis simbol-simbol matematika langsung dalam satu lembar kertas kerja di dalam Google Form. Oke Bapak dan Ibu, saya Wayan Surate, saya adalah Widya Suara LPMP Bali, aktif memfasilitasi pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan mentoring bagi guru dan tenaga kependidikan sebagai langkah awal mewujudkan sekolah penggerak di Provinsi Bali. Jadi itu Bapak dan Ibu. Kemudian ada dua cara yang biasa digunakan untuk menuliskan simbol matematika, soal matematika di dalam Google Form. Yang pertama adalah mensiasati dengan mengubah soal matematika itu ke dalam bentuk gambar, baik PNG maupun JPG. Kemudian menggunakan fasilitas eksternal, yaitu menggunakan LaTeX. Kemudian kita menuliskan beberapa rumus-rumus, kemudian diterjemahkan menjadi bahasa matematika. Jadi ini agak sulit Bapak dan Ibu, perlu simbol-simbol tertentu, perlu syarat-syarat tertentu digunakan untuk menerjemahkan rumus matematika ke dalam bentuk Word. Untuk itu, kali ini kita akan membahas bagaimana menghilangkan kedua ini, tidak menggunakan komponen kedua ini, tapi langsung menggunakan lembar kerja di Google Form. Jadi kemarin di LaTeX itu seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi ini LaTeX Equation Editor kode Coq ini sering kita gunakan untuk membantu kesulitan kita membuat simbol matematika di dalam Google Form. Begitu juga ada cara yang satu adalah mengubahnya ke dalam bentuk gambar. Jadi dua langkah yang biasa kita gunakan itu adalah menurut saya cukup rumit sehingga lama kita bekerja Bapak dan Ibu.
Nah, ini yang kemarin yang menggunakan LaTeX itu paling sering digunakan adalah membuat simbol-simbol seperti ini, kemudian diterjemahkan dalam bentuk gambar di bawah ini. Ini juga bentuknya dalam bentuk image. Ya Bapak dan Ibu. Jadi bentuknya juga dalam bentuk gambar. Ya, ini contohnya ya, gambar-gambar yang bisa diterjemahkan ini. Dia menggunakan bahasa ini tapi terjemahannya di sini baru terjemahan matematika di bawahnya. Di sini kita harus juga menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menerjemahkan beberapa model matematika ya, seperti itu. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana kita membuat simbol matematika atau menuliskan simbol matematika dengan menggunakan fasilitas Equisio. Jadi Bapak dan Ibu, Equisio. Jadi Equisio ini adalah aplikasi eksternal yang bisa dimasukkan ke dalam Google Chrome sehingga memang betul-betul Equisio ini masuk ke dalam Google Form sehingga kita menuliskan simbol matematika dalam satu lembar kerja. Nah, untuk mempercepat itu, mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama, Bapak dan Ibu harus menginstall Equisio. Caranya seperti ini, buka Google Chrome, pastikan Bapak dan Ibu membuka di Chrome karena aplikasi Equisio ini merupakan bagian dari Google Chrome. Nah, di sini kita ketik Equisio. Equisio Math juga bisa, kemudian kita enter Bapak dan Ibu. Jadi ini saya perbesar. Jadi ini Bapak dan Ibu. Nah, ini Equisio Math Digital Google Chrome. Ini kita harus install Bapak dan Ibu di dalam komputer kita. Coba diklik. Nah, kita klik di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah lembar Chrome Web Store. Ya, ini. Ini cirinya saya sudah memasukkan Equisio Math ini ke dalam akun saya. Jadi kalau belum ada, ini nanti masukkan dari Chrome gitu ya. Jadi klik saja ini akan muncul seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi itu. Jadi otomatis akan muncul tanda biru di Google Form kita. Contohnya ini Bapak dan Ibu. Misalnya, kita akan buka Google formulir kita ambil di Drive. Kita khusus akan membuat di folder kita sudah siapkan di sini Equisio. Nah, di sini kita akan membuat yang baru. Saya klik kanan. Kita buat. Nah, ini Bapak dan Ibu. Coba kita lihat ujungnya ini Bapak dan Ibu. Di sini tampak ada tanda sigma I. Ini namanya Equisio. Tanda biru ini Bapak dan Ibu. Ini sudah artinya Equisio itu masuk ke dalam akun saya ya. Ini ciri-cirinya Bapak dan Ibu. Ini juga. Jadi di pertanyaan maupun optionnya juga bisa kita insert langsung simbol matematika. Itu Bapak dan Ibu. Jadi itu Bapak dan Ibu. Ini intinya Equisio. Bapak Ibu jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya Bapak Ibu. Jangan lupa klik tanda loncengnya. Dadah! Ibu, kita lanjut ke langkah berikutnya. Yakinkan pertama klik Chrome. Yakinkan ini Bapak punya akun Google, kemudian buka drive-nya Bapak dan Ibu. Di drive inilah kita akan bekerja. Saya akan bekerja pada folder tertentu. Saya klik kanan Bapak dan Ibu.
Nah, jadi formulir saya sudah siap digunakan. Pertama kita tulis judulnya latihan ekuasiomat. Ya, seperti itu. Kemudian kita pertama pasti minta nama anak-anak, ya, nama, kemudian nomor absen, nomor absen. Ini biasanya kita menggunakan angka saja, Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya kita kelas. Kelas ini biasanya kita menggunakan drop down, misalnya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi ini biodata yang diperlukan untuk pembuatan soal. Kemudian kita membuat bagian berikutnya adalah section namanya ya. Nah, ini adalah soal. Ya, misalnya ini soal, kemudian ini pilihlah salah satu jawaban yang benar. Jadi kemudian kita tambahkan, ini Bapak dan Ibu, pertama kita harus ubah, ingat kita settingnya harus bentuk quiz supaya kita langsung bisa ngisi kunci jawaban ya. Ini misalnya kita siapkan soalnya, kita sudah siapkan sini, kita cari yang biasa-biasa dulu Bapak dan Ibu ya. Kita copy. Ini hal yang biasa kita lakukan dalam sehari-hari, kita tempel, kemudian kita ambil lagi optionnya, kita copy ya, kemudian kita tempel lagi di kelas di form kita, tempel, kemudian kita bersihkan hal-hal yang tidak kita gunakan ya, kita bersihkan Bapak dan Ibu. Terbiasa kita seperti ini kemarin ya, kita bersihkan ya, kita bersihkan. Nah, ini kuncinya adalah C. Nah, itu misalnya Bapak dan Ibu selesai. Kemudian kita tambahkan soal berikutnya ya, yang sederhana-sederhana dulu Bapak dan Ibu. Kita ambil misalnya adalah yang misalnya integral Bapak dan Ibu ya. Hitunglah integral 2x² plus 3x ya. Ini biasanya kita pakai gambar, tapi kita coba untuk di sini Bapak dan Ibu, kita hitunglah nilai dari gitu ya. Kita ini hitunglah atau pilih nilai dari ya, kita cari integral. Mana yang integral Bapak dan Ibu, kita bisa ya, kita cari ini, kita di sini integral, misalnya kita cari ke bawah Bapak dan Ibu, integral tertentu ya. Kalau tidak bisa berarti di sini dia ya, cari integral ke bawah. Oh, sudah lewat tadi ya, ada integral, kita cari template yang berupa integral ya. Ini di sini cari integralnya Bapak dan Ibu. Nah, lewat. Nah, ada integral misalnya ini ya. Nah, ini integral tadi dari integral berapa? 1, 2 ya, integral tertentu. Jadi integral tertentu dari 1 sampai 2, kemudian ini bisa kita hapus ya,
bisa kita isi yang apa seperti ini, integralnya 2x kuadrat 2x, kita cari di sini x kuadratnya ya, bisa di simbol ini kita cari x kuadrat, mana sudah lewat tadi sini, ini bisa, atau cari yang biasa ya. Jadi ini bisa kita cari yang ini 2x ya, 2x, mana x kuadrat Bapak dan Ibu sini ya. Nah, 2x kuadrat ini bisa ini 2x kuadrat plus 3x min 3 plus 3x min 3 plus 3x min 3 ya. Ini kita kasih kurung aja di sini dx ya, dx, kemudian sama dengan titik ya. Kemudian kita insert, coba kita lihat Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah tampak ya, tapi kita cari opsi pilihan ganda. Coba kita lihat jawabannya apa. Jawabannya, kunci jawabannya ada 6/6 ya, 6/6, 6/3. Jadi kita bawa ke sini di optionnya, Bapak dan Ibu bisa buka pakai latex bisa ya, pakai latex sebenarnya bisa, misalnya ini kita, atau pakai ini ya, kita tulis tangan aja kan bisa ya, misalnya 1 per, lihat di sini 1/6 ya. Ini gampangnya Bapak dan Ibu, 1/6. Jadi sudah ada, kita tinggal insert aja. Ya. Ini kita A. Kemudian yang B-nya berapa? 6/3 sama dengan yang tadi. Ya. Kita buka ini. Kita tinggal ganti ini saja. Ya. Ini kita ganti. Ya. 6 ya. Itu sebenarnya sini aja ganti 3 bisa ya. Kita insert 6/3 B, kemudian C. C kita lihat berapa C? 8/6 ya. C 8/6. Kita buka di latex juga atau di sini ya. Oleh 8 ya, 8/6 ya. 8/6 Bapak Ibu. Kita pelan-pelan, kemudian kita insert. Setelah C, kemudian D. D adalah berapa? 8/3. Oh, gampang kalau 8/3 tinggal klik yang tadi saja. Ini diubah 1/3. Kemudian insert. Kemudian cari lagi 10/6 ya. Kemudian yang nomor E adalah 10/6 ya. Gampang, ini aja 10/6 ya Bapak dan Ibu. Kemudian lihat kuncinya yang mana? Kuncinya adalah A. Jadi kuncinya adalah A ya. Tetap kita ambil kuncinya yang A ya, seperti ini. Kemudian selesai. Kemudian kita lanjutkan, sekarang lagi satu adalah bobotnya berapa ya. Jadi sudah selesai, kita lanjutkan ke berikutnya adalah, nah, kita kembali ke grafik sekarang Bapak dan Ibu ya.
kita akan menggambar grafik ini, Bapak dan Ibu. Kuncinya adalah yang C. Ya, min 2 cos 3X. Kembali ke sini. Kita copy dulu di sini. Soalnya, ada pokok soalnya. Copy. Kemudian bawa ke form kita di sini. Tempel. Nah, kemudian buka ini Bapak dan Ibu, kita akan membuat grafik ya. Misalnya grafik kita adalah Y sama dengan min 2 cos 3X ya. Ini kita ubah. Kemudian aksisnya ini dari kita ambil 0 sampai 120 ya. Bentuknya derajat, ini stepnya adalah 10 gitu aja. Kemudian ini kita Y-nya dari min 2 sampai 2 ya. Stepnya 1 ya. Kita sudah selesai, kita insert grafiknya. Kita tunggu Bapak dan Ibu grafiknya. Nah, ini gambar grafiknya, baru kita optionnya misalnya Y sama dengan 2 cos 3X gitu ya. Kemudian yang kedua Y sama dengan min 2 cos 3X. Kemudian Y sama dengan 3 atau 2 cos X. Kemudian Y sama dengan 2 atau negatif 2 cos X. Kemudian lagi satu, Y sama dengan min 2 cos ya, ini cos ya, cos X, ini cos misalnya 2X. Jadi Bapak dan Ibu ini cos X, cos 3X ya. Jadi kuncinya adalah yang negatif ini. Jadi sangat menarik sekali Bapak dan Ibu, gampang sekali kita membuat grafiknya dalam bentuk soal ini ya. Itu Bapak dan Ibu sekilas tentang cara membuat soalnya. Coba kita akan perhatiin jauh Bapak dan Ibu, kita lihat ya. Di berikutnya, jadi soal kalau ini soalnya biasa saja Bapak dan Ibu, latihan kita. Kemudian ini integralnya, hasilnya seperti ini. Jadi kemudian membuat grafiknya Bapak dan Ibu seperti ini. Jadi itu Bapak dan Ibu sangat gampang sekali kita membuat simbol matematika dalam satu lembar kerja dengan menggunakan aplikasi Equasiomat. Jadi Bapak dan Ibu silahkan explore lagi. Kalau kita lihat banyak sekali di sini, Bapak dan Ibu bisa pilih, Bapak Ibu bisa pilih karena di sini di aplikasi ini kita sudah difasilitasi dengan omongan saja sudah bisa keluar simbol-simbolnya gitu Bapak dan Ibu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu, semoga ada manfaatnya. Jadi banyak sekali alternatif yang sudah disiapkan oleh aplikasi yang ada, makanya kita harus mengeksplorasi diri, terus belajar sehingga kita bisa berbuat, menulis soal secara cepat. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, ya, like, kemudian bila perlu disebarkan kepada orang lain, jangan lupa klik loncengnya. Selamat bertemu lagi di tutorial
yang lainnya. Terima kasih.